Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dari kitab Afkar Yajibu Antusahah, ya, judulnya adalah kufrun duna kufrin. Itu kufuran yang tidak sampai menjatuhkan seseorang itu atau mengeluarkan seseorang itu dari keimanannya, namun terkategori dosa besar, maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ungkapan ini dari mana? Nanti kita akan sampai ke situ, tapi kita akan awali dengan pembahasan sebagaimana kita ikuti runutan daripada kajian di kitab ini. Cukup panjang, namun kami akan coba ringkas begitu. Yang pertama tentang riddatul hakim, ya, taqta'u imamatahu wa taqtadi in izalahu. Jadi kalau seorang penguasa itu murtad, keluar dari Islam, maka konsekuensinya adalah ini akan mengutus dia dari kepemimpinannya dan mengharuskan dia untuk dicopot, ya, diberhentikan dari jabatan dia sebagai penguasa. Ya. Innahu la khilafa baina ulama'il muslimin anna riddatal hakim taqta'u imamatahu wa taqtadi injalahu. Bahwasanya tidak ada perbedaan di antara ulama kaum muslimin bahwasanya murtadnya seorang penguasa, kemurtadannya itu memutus, ya, kepemimpinannya, memutus amanahnya sebagai pemimpin harus dicabut dan harus kemudian dia diberhentikan sebagai pemimpin. Wa annahu yajibu ala kulli muslimin ayyuqawimahu. Jadi wajib bagi setiap muslim dalam hal ini untuk meluruskan, ya, menegakkan hukum ini. Ya, tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jadi kita tidak boleh dipimpin oleh seorang kafir. Kalau dia seorang muslim sebelumnya, namun di tengah dia menjabat, dia keluar dari Islam, dia murtad, maka otomatis dia harus diberhentikan. Jadi qala al-Hafidz fil Fathi, jadi dalam kitab Fathul Bari al-Hafidz mengatakan yun'azalu bil kufri ijma'an, setelah menjadi kesepakatan diberhentikannya seorang penguasa itu karena dia kafir. Fayajibu ala kulli muslim al-qiyam fi zalika. Jadi muslim harus melakukan, setiap muslim harus menegakkan hukum ini. Faman qawiya ala zalika falahu as-sawab. Barang siapa yang bisa melakukan, menegakkan hukum, yaitu menghentikan penguasa yang kafir, melepaskan dia dari jabatannya, maka dia dapat pahalanya. Wa man dahana fa alaihi ismu. Siapa yang, ya, dia itu bermanis muka, artinya dia menyetujui keberlangsungan jabatan pemimpin tersebut, maka dia berdosa. Wa man ajiza wajabat alaihi hijratu min tilkal ardh. Barang siapa yang tidak mampu untuk meluruskannya, maka wajib bagi dia untuk hijrah dari tanah tersebut, dari wilayah tersebut. Faqala al-qadiyat, jadi qadiyat berkata ajmal ulama annal imamata la tun'aqadu bi kafirin wa ala annahu law tara alaihi kufru in uzila. Jadi kota qadiyat, para ulama sepakat bahwa imamah, kepemimpinan itu tidaklah diangkatkan bagi orang kafir, ya, tidak boleh diangkat seorang kafir menjadi pemimpin. Dan kalau terjadi adanya kekufuran, artinya kalau dia sebelumnya muslim lalu dia menjadi kafir, maka dia diturunkan dari jabatannya. Berikutnya, halil hakim bi ghairi ma anzalallah kafir murtad. Apakah seorang penguasa yang dia menerapkan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah itu dia menjadi kafir dan dia keluar daripada Islam? Bagaimana firman Allah,
Allah Ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah 44 ini Persatu. anal hakim bi ghairi ma anzalallah kafiran imma kufru i'tiqadin naqilun minal millati wa imma kufru amalin alladzi la yakhruju minal millah. Jadi seorang penguasa yang dia menerapkan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dia akan dinyatakan sebagai kafir. Nah, ada dua macam kekufuran di sini. Yang pertama ada imma kufur i'tiqad, kafir dalam i'tiqadnya, dia kufur dalam i'tiqadnya yang mengeluarkan dia daripada agama. Dan yang kedua adalah dia adalah kufur dalam amalnya, tapi tidaklah kemudian mengeluarkan dia daripada agama. Namun nanti konsekuensinya adalah dia melakukan dosa yang besar karena dia tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah sebagai kehidupan dia sebagai pemimpin. Lanjut. Nah, yang pertama yang terkait dengan kufur i'tiqad ada berbagai macam. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, ayyajhadal kafir bi ghairi ma anzalallah haqiyatu hukmillah wa rasulih wa huwa ma'na ma huya an Ibni Abbas wa ikhtarahu jariran anna dzalika huwa juhud ma anzalallahu minal kitabi wa hadza ma la nizafi baina ahlil ilmi. Yang pertama adalah sikap juhud. Juhud di sini artinya bukan zuhud ya, pakai jim ya. Ya, dia menolak ya. Seorang penguasa yang menolak hukum Allah. Yang mana itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Akan hak Allah dan Rasulnya, inilah pengertian dari apa yang diwakilkan oleh dari Ibnu Abbas. Ya, dan ini tidak ada pertikaian di perbedaan pendapat di dalam hal ini di antara para ulama. Ya, jadi kufur i'tiqad yang pertama, dan ini yang mengeluarkan dia dari Islam. Karena dia menolak. Yang kedua adalah Allah yajhad al-hakim bi ghairi ma anzalallah kauna hukmillah wa rasulih haqqan. Jadi seorang penguasa itu dia tidak menentang hukum Allah, ya. Dia tidak menentang hukum Allah, lakin i'taqada anna hukma ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsan min hukmihi. Nah, tapi dia punya itikad bahwasanya hukum selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukumnya. Wa atama wa asmal mimma yahtajuhun nas minal hukmi bainahum inda tanazu. Di mana hukum selain hukum dari Rasul ini, jadi hukum Allah dia tidak tentang, tapi hukum ya yang dari Rasulullah dalam hal ini adalah ya sama saja sebenarnya adalah sebagai hukum Allah juga, itu dianggap lebih baik, nah gitu, lebih baik, lebih sempurna, lebih mencakup, dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika mereka mengalami perselisihan. Dan ini yang kategori yang kedua, ini juga mengeluarkan dia daripada daripada milah, daripada Islam. Yang berikutnya, yang ketiga, Allah ya'taqid kaunahu ahsan min hukmillahi wa rasul walakiti kepada annahu misluh gitu ya. Jadi yang ketiga, dia memang tidak punya itikad bahwasanya hukum buatan manusia gitu, hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tetapi itikad dia adalah bahwasanya hukum Allah dan Rasulnya itu ya semisal saja dengan hukum manusia. Nah, menyamakan kedudukan Allah, kedudukan hukum Allah dan Rasulnya itu sama dengan kedudukan dengan hukum manusia. Sebaliknya ya, hukum manusia disamakan kedudukannya dengan hukum Allah. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada yang sama, yang semisal dengan Allah. Ya, baik dalam zatnya, termasuk juga dalam hal ini adalah hukumnya. Jadi kalau menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, ini mengeluarkan seorang daripada Islam. Yang berikutnya yang keempat, Allah ya'taqid kaunal hukmi kauna
hukmil hakim bi ghairi ma anzalallah mumasilan li hukmillah wa rasulihi fadlan ayyataqid kaunahu ayyataqida kaunahu ahsan minhu lakin i'taqada jawazul hukmi bima yukhalifu hukmallahi wa rasulihi. Nah, ini yang keempat, ini dia tidak punya i'tiqad bahwasanya hukum selain dengan hukum Allah itu semisal dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang poin ketiga, ya. Tetapi dia punya i'tiqad bolehnya berhukum dengan apa yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Nah, yang keempat ini mengeluarkan orang juga daripada ini juga kufur i'tiqad yang mengeluarkan orang daripada Islamnya begitu. Berikutnya yang kelima, ya, wa huwa a'zamuha wa ashmaluha wa azharuha mu'anadatan li syar'i wa mukabaratan li ahkamihi wa musyaqatan billahi wa rasulihi mudahatan bil mahakim asyariati ada dan selanjutnya itu yang kelima ini adalah yang lebih besar lagi dan maksudnya lebih berat lagi pasalnya, lebih nampak lagi kekufurannya, lebih nampak lagi penentangannya terhadap syariat, lebih sombong lagi, ya, dia lebih merasa lebih hebat daripada hukum-hukum, dan dalam ini dia telah melakukan syaqullah wa rasulah, ya. Jadi telah bersikap buruk, ya, jahat kepada Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Dalam ini apa? Itu adalah keberadaan dari berbagai peradilan-peradilan, ya, peradilan yang bukan peradilan syariah. Lanjut coba. Belum selesai, ya. Di mana peradilan syariah ini, ya, memiliki peradilan yang bukan peradilan syariah ini, ya. Kalau peradilan syariah itu merujuknya kepada jadi maroji wa mustanadat marji'uha kulluha ila kitabillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau peradilan syariah itu rujukan dan sandarannya seluruhnya itu kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Tetapi untuk mahkamah ini, mahkamah yang dibuat oleh manusia ini, ya, ini tentu oleh penguasa itu, marojinya itu adalah al-qanun al-mulaffaq min syara'i syatta wa qawanin katsirah, al-qanun al-faransi wal qanun al-ameriki, al-qanun al-baritani wa ghairiha min al-qawanin min mazahib ba'di al-bid'ayyin al-muntasibina ila syariati wa ghairi dzalika. Nah, ini adalah undang-undang yang bersumberkan daripada ataupun dibuat daripada berbagai macam, ya, perundangan buatan manusia seperti perundangan Perancis, perundang-undangan Amerika, perundang-undangan Inggris dan lain-lainnya dari berbagai mazhab bid'ah yang mereka itu menisbatkannya kepada syariah dan lain-lain gitu. Jadi perundangan yang dibuat oleh manusia, tapi kemudian ya malah dinisbatkan pada syariat, dan ini adalah suatu bentuk yang untuk yang kalau orang ini melakukan hal semacam ini, ya, dia tidak, dia telah mengabaikan syariat, sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan Kitabullah. Berarti dia hanya mengambil kepada selain dua ini, maka dia telah keluar dari Islam. Nah, dibentuk lagi dalam lembaga peradilan, begitu. Yang keenam, mahyakum bihi katsirun min ruwasa'i al-asyair wal qabail min al-bawadi wa nahwihim min hikayati abaihim wastabihim wa adatihim allati yasamunaha salamunhum yatawarasuna zalika minhum wa yahkumuna bihi wa yasuruna ala tahakkum ilai indan nizai baqaan ala kamil jahiliyati wa iradan wa rabbatan an hukmillah wa rasulihi wala haula wala quwata illa billah. Jadi ini menjadikan adat istiadat, tradisi, hukum-hukum jahiliyah, hukum yang diwariskan oleh nenek moyang itu sebagai hukum dalam menyelesaikan perkara, ya, ketika terjadi pertikaian di antara manusia. Jadi ya, merujuk kepada hukum-hukum yang disebut dengan dalam Al-Quran itu hukum jahiliyah, ya. Jadi
menjadi tradisi dan hukum ya sebelum Islam yang didapatkan dari nenek moyang itu lalu dijadikan apa namanya ya sumber hukum ya jadikan pemutus ya dalam permasalahan dan ini harusnya ditinggalkan dan ini Allah telah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an kan mal apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqin.